Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan materi yang ingin saya paparkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Winatabela dengan NIM 40124111250. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Vatikan atau Tata Suci. Mengapa Vatikan dapat digolongkan sebagai subjek hukum? Tahta Suci adalah salah satu subjek hukum internasional yang memiliki keunikan karena statusnya yang sepenuhnya tidak sejalan dengan konsep negara modern lainnya. Meskipun disamakan dengan Vatikan, sebenarnya ada perbedaan antara Tahta Suci dengan negara Vatikan, yang dimana Tahta Suci adalah otoritas tertinggi Gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus yang memiliki pengaruh global. Sedangkan negara Vatikan adalah wilayah fisik yang menjadi tempat kedudukan Tahta Suci sejak tahun 1929. Selanjutnya, mengapa Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional? Yang pertama, karena memiliki kepribadian hukum internasional. Tahta Suci bukan hanya entitas keagamaan, tetapi juga entitas yang memiliki kepastian hukum internasional, yang artinya Tahta Suci dapat membuat perjanjian, memiliki hubungan diplomatik, dan menjalankan hak serta kewajiban dalam sistem hukum internasional. Yang kedua adalah diakui oleh negara-negara lain. Tahta Suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan diakui sebagai aktor dalam hukum internasional. Kedutaan besar di berbagai negara disebut sebagai nunciator apostalik. Yang ketiga, dapat membuat dan menandatangani perjanjian internasional. Tahta Suci seringkali menandatangani perjanjian internasional yang disebut Concordat, yang mengatur hubungan antara Gereja Katolik dengan negara tertentu. Yang keempat, keanggotaan dalam organisasi internasional. Tahta Suci bukan anggota penuh PBB, tetapi memiliki tugas sebagai status pengamat permanen di PBB sejak 1964. Ini memungkinkan Vatikan untuk berpartisipasi dalam pertemuan internasional dan menyampaikan pandangan dalam urusan global. Yang kelima adalah memiliki wilayah. Meskipun Tahta Suci berbeda dengan negara lain, keberadaan wilayah ini memperkuat kepastiannya sebagai subjek hukum internasional. Vatikan memberikan basis teritorial bagi Tahta Suci untuk beroperasi secara independen. Karena memiliki kepastian hukum internasional diakui oleh negara-negara lain, dapat membuat perjanjian. Tahta Suci memiliki sejarah panjang dalam hubungan internasional yang membuatnya diakui sebagai subjek hukum internasional. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama adalah sejarah panjang dalam diplomasi internasional. Yang kedua, kemampuan membuat perjanjian internasional. Yang ketiga, hubungan diplomatik dengan banyak negara. Yang keempat, keanggotaan dan partisipasi aktif dalam organisasi internasional. Yang kelima, otonomi melalui keberadaan wilayah Vatikan. Karena alasan inilah Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional. Yang unik bukan negara biasa. Selanjutnya,
memiliki hak dan kewajiban internasional. Tahta Suci dapat menandatangani perjanjian internasional. Perjanjian Lateran 1929 antara Tahta Suci dan Italia secara resmi mengakui negara Kota Vatikan sebagai negara berkedaulatan, tetapi juga menegaskan kembali kepribadian hukum Tahta Suci yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dapat mengajukan protes atau intervensi dalam isu-isu global seperti perdamaian dan hak asasi manusia. Meskipun tidak memiliki wilayah tetap selama 60 tahun, Tahta Suci tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan negara lain dengan membuktikan kepribadian hukumnya yang independen dari wilayah teritorial. Tahta Suci adalah salah satu subjek hukum internasional yang memiliki keunikan karena statusnya yang sepenuhnya tidak sejalan dengan konsep negara modern lainnya. Meskipun disamakan dengan Vatikan, sebenarnya ada perbedaan antara Tahta Suci dengan negara Vatikan, yang dimana Tahta Suci adalah otoritas tertinggi Gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus yang memiliki pengaruh global. Sedangkan negara Vatikan adalah wilayah fisik yang menjadi tempat kedudukan Tahta Suci sejak tahun 1929. Selanjutnya, mengapa Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional? Yang pertama, karena memiliki kepribadian hukum internasional. Tahta Suci bukan hanya entitas keagamaan, tetapi juga entitas yang memiliki kepastian hukum internasional, yang artinya Tahta Suci dapat membuat perjanjian, memiliki hubungan diplomatik, dan menjalankan hak serta kewajiban dalam sistem hukum internasional. Yang kedua adalah diakui oleh negara-negara lain. Tahta Suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan diakui sebagai aktor dalam hukum internasional. Kedutaan besar di berbagai negara disebut sebagai nunciator apostalik. Yang ketiga, dapat membuat dan menandatangani perjanjian internasional. Tahta Suci seringkali menandatangani perjanjian internasional yang disebut Concordat, yang mengatur hubungan antara Gereja Katolik dengan negara tertentu. Tahta Suci memiliki sejarah panjang dalam hubungan internasional yang membuatnya diakui sebagai subjek hukum internasional. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama adalah sejarah panjang dalam diplomasi internasional. Yang kedua, kemampuan membuat perjanjian internasional. Yang ketiga, hubungan diplomatik dengan banyak negara. Yang keempat, keanggotaan dan partisipasi aktif dalam organisasi internasional. Yang kelima, otonomi melalui keberadaan wilayah Vatikan. Karena alasan inilah Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional. Yang unik bukan negara biasa. Meskipun wilayahnya kecil, hanya sekitar 44 hektar, Vatikan tetap diakui sebagai entitas yang memiliki kedaulatan penuh dan berperan aktif dalam diplomasi internasional. Dalam hukum internasional, Tahta Suci lebih sering dianggap sebagai subjek hukum internasional dibandingkan negara Kota Vatikan itu sendiri. Peran Vatikan dalam hukum internasional. Yang pertama adalah sebagai perdamaian dunia.
Vatikan sering bertindak sebagai mediator dalam konflik internasional. Yang kedua, hak asasi manusia. Tahta Suci aktif dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan keadilan sosial. Yang ketiga, masalah kemanusiaan. Vatikan terlibat dalam bantuan kemanusiaan melalui organisasi. Dari penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, dapat saya simpulkan melalui Tahta Suci adalah subjek hukum internasional karena memiliki kedaulatan, kemampuan membuat perjanjian internasional, serta peran aktif dalam diplomasi global. Meskipun negara Vatikan kecil dalam ukurannya, memiliki pengaruh besar dalam hubungan internasional, terutama dalam isu-isu moral, kemanusiaan, dan perdamaian dunia. Mungkin itu saja pemaparan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.